Pendakian kali ini adalah kali keduanya aku mencoba untuk trekking kembali di puncak yang berlokasikan di Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Mengingat setelah 1 tahun lebih, terakhir kali saya mendaki di sini. Di kesempatan kali ini, saya akan mendaki ditemani sobat karibku, si pembawa virus pendaki gunungku. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, selamat datang di pendakian Gunung Wilis via Jontani. Tepat pukul setengah 8 malam waktu setempat, aku dan Fajar tiba di daerah pusat perkiosan yang letaknya tidak jauh dengan lokasi basecamp pendakian. Dan menurut informasi dari warga setempat, lokasi sekitar terminal inilah tempat terakhir di mana banyak orang-orang berjualan sebelum ke lokasi berikutnya. Mateng mas, mateng, mantap. Oke, makan dulu guys sebelum bersusah-susah di jalur pendakian. Harus diisi amunisi dulu, pondasinya biar kokoh. Oke, mantap. Seberes makan nasi goreng yang enak pol tadi, kita bergegas melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di base camp, ternyata tidak ada pendaki satupun yang mendaki malam ini. Terpantau hanya kita berdua saja. Setelah mengisi simaksi, kita langsung bergegas menuju musola terdekat untuk sholat isya terlebih dahulu. Oke guys, sekarang jam 20.40. Aku sama temanku mau sholat dulu sebelum kita melakukan pendakian. Mengingat tadi kita dari jam 6 tadi di Kediri sampai ke sini lewat jalur yang sedikit apa mas? Sedikit banyak menjalur yang kesana kemari. Jadi tadi agak nyasar sedikit tapi nggak ngaruh ya. Jadi ini nanti mau sholat dulu terus nanti mau ke jalur pendakian. Jalur pendakiannya mau kemana? Mau ke rumah pulang. Loh, nggak jadi muncak mas berarti mas? Wow, ada yang jawab. Ternyata kalau udah lama nggak muncak itu emang ini ya fisik sama sama gerak-gerik tubuh emang nggak bisa nipu, nggak bisa bohong. Mengingat dari tadi dari base camp sampai inilah cuma berjalan berapa jengkal dari base camp udah. Oh ya kawan-kawan, for your information aja, kalau di pendakian kali ini, kita dibekali peta dari pihak base camp untuk mempermudah melihat jalur pendakian. Ini guys, nah petanya menunjukkan dari base camp sampai pos ini. Pos apa ini? Pos 5 Sudung. Katanya YouTube itu 2 jam, tapi ya nggak tahu, nanti kita coba aja. Katanya YouTube mas berapa jam mas? 2 jam toh? 2 jam 2 jam gak valid ngapusi. Oke, jadi nanti kita coba aja, kita buktikan jam 2 jam atau bahkan bisa lebih. Oke guys, sekarang pukul 21.44 berangkat ke jalur pendakian. Yuk mulai guys, mantap, yuk bisa yuk. Terlihat jalurnya masih makadaman, nggak rata. Makadam itu bahasa Indonesia apa mas? Oh bahasa Inggris juga. Mac and Dumb. Oke guys,
Nah, masih terlihat tampak gerunjal-gerunjal seperti ini. Jadi nanti untuk apa, pertemuan antara aspal sama jalur menuju jalur pendakian nanti ada makadam kayak gini, kurang lebih sekitar beberapa kilometer lah dari aspal tadi. Ya mas, semangat. Jam berapa ya? 22.15, tepat di pos 1. Ini tadi udah istirahat 1 kali, terus yang kedua yang di pos 1 ini. Ini nanti mau istirahat sebentar, kemungkinan besar 10-15 menitan lah. Ya, mengingat kita itu sama si lighting sama temenku itu udah lama nggak daki, jadi ya sedikit-sedikit lah, nggak usah begitu ngoyo. Mas nggak begitu apa? Nggak begitu ngeden katanya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Iki kayu toh mas, kok ditaleni barangnya mas ya? Kayu ya iki? Waduh. Sepatu larang ini Pas sepatu kalau kemahalan ini biasanya kayak gitu ya mas ya, speknya ya. Sepatu larang bos. Sepatu larang bos, enak tulisannya enak senggol dong. Ditaleni yang gitu apa dibebeti kok jarik yang gitu. Aduh, kok ico nih lah. Nah itu tadi sepatunya ada insiden mengap-mengap, kayaknya belum dimakani, belum dikasih makan sama yang punya. Jadi ya dia agak begot sedikit guys. Jadi ya ini tadi pakai tali sepatu, terus kemudian ditali dibebeti kayak mau beli kayu gitu loh. Tadi kan dipakai dari base camp sampai ke pos 1. Nah, karena ada lain hal, sekarang berubah menjadi ini guys. Nah, Larang gimana bu kira? larang mas. Nah, ini tadi buat trial error. Jadi nanti kalau memang ini apa? Mereknya apa ini mas? Oh, Swallow guys. Nanti kalau memang dia udah layak untuk diperjuangkan di puncak kok nggak copot, wah nanti dimuseumkan guys. Nah nanti bisa dibuka lelang. Perjalanan dari pos bayangan ke pos berikutnya terbilang melelahkan, dikarenakan memang jalur makadamnya yang dapat dibilang nanjak pol. Sesekali kita berhenti sejenak untuk minum dan mengatur napas. Maklum, udah lama tidak mendaki bareng. Sekali bareng, banyak sambatnya. Langkah demi langkah sepatu mencengkeram bebatuan jalan. Sudah terlihat dari dekat, pos 2 berada di samping kami. Oh ya kawan-kawan, setelah dari pos bayangan tadi, harusnya ada pos 1. Tapi sayangnya tidak kerekam oleh ponsel. Nah, pos 2 Banyu Umbul. Sekarang jam berapa ini, bentar. Sekarang pukul 22.58. Jam 11-an mas. Kita stay dulu di sini ya mas ya. Oke. Sumber airnya sebelah mana teman? Oh bener-bener guys, ternyata ini guys, ini sumber air, terus nanti ke situ. Jadi nanti kalau kalian dari arah bawah, dari pos 1 nanti maju terus, nah ketemu kanan jalan. Modelnya kayak ini sih, kayak toilet ala ini pedesaan lah, toilet alami. Nah
Yuk kita review dulu guys. Oke, wah ternyata ada ininya guys. Ada WC-nya juga. Nanti kalau teman kalian yang suka berak, nanti bisa tuh setoran di sini. Ketimbang nanti apa kita setorannya doker-doker, kerok-kerok ini mas, kerok-kerok apa? Kerok-kerok tanah, mending disetor langsung di sini, store tunai. Nah, oke. Ada biaya admin. Oh, nggak ada biaya admin ya mas? Aman. Siapa ini loh mas? Rekening bersama. Kalau rekening bersama namanya beli 500 mas. Oh, iya. Kalau ini sama-sama bank berarti ya? Bang apa? Bang pelecet. Oke, yuk kita isi air dulu guys. Biar nanti buat stok. Coba mau minum ini, minum airnya dulu biar strong. Hemapiton. Oh, gak di endorse guys. Oke. Jika kalian sudah melewati pos 2, perlu kalian ketahui kawan-kawan, untuk jalur menuju pos 3 harusnya ambil jalur kanan. Jangan sampai ambil jalan yang lurus setelah dari pos 2. Nanti jatuhnya malah nyasar. Menurut kabar berita, sudah banyak yang nyasar setelah dari pos 2. Sekarang di apa? Sekitaran jam 23.54. Ini di pos 2, di tengah-tengah antara pos 2 sama pos 3. Ini masih makan coklat sama minum air dulu biar nanti di pertengahan jalan nggak ngos-ngosan lagi guys. Nah, itu terpantau apa? Rame lancar. Dulu kok horor mas, kok rame lancar mas? Sepi mas, cuma dua orang tok. Nah, jalurnya di sana. Nah, itu jalurnya masih terpantau gelap gulita guys. Oke, next. Guys, jalannya terjal sekali guys. Ini terjal guys. Ayo guys, petapa dari gua hantu. Kesel mas. Sekarang kita tadi kan udah lewat ini, udah lewat sumber air, terus tadi barusan lewat palang besi sebelah sini. Kita tadi kayak dienggok nih lewat sini loh mas, diputerin lewat sini. Habis ini kayak di pos 3. Kita langsung ke pos 4 aja dah. Dari tadi diubeng-ubeng nih via lewat sini loh guys, nggak nyampe sampai ini loh guys. Sampai nggak nyampe, kakinya pegel semua guys. Jam menunjukkan pukul jam berapa mas? 12:30. Nah, ini tapan 11 lurus 12:30 di pos 3 Puncak Jontani, tapan 11 kurang lebih 1347 mdpl. Namanya tapan ku kanu mas, Sumbri mas, Blabak. Beda ya berarti ya. Piye? Iki sing ya gento. Kok iso nemu kalimat kayak gini gitu ya? Stiker kayak gini gitu. Pos 3 guys. Yuk, jam 12:30 gak ketok. Yuk, jalannya kae. Jalannya itu guys. Yuk, bisa yuk. Guys, sekarang pukul berapa ini? Pukul 58. Berarti jam 1 kurang 2 menit dini hari. Dan ini udah di pos 4
Puncak Jontani. Pos Cigun kurang lebih 1445 meter di bawah permukaan Di atas. di atas permukaan laut. Nah, ini nanti kemungkinan kita mau ke campnya di sana. Kalau enggak di mana ya Mas Yo? Sesuai mapnya di sini ya Mas Yo. Sini juga ada, Mas. Enggak, nanti kayaknya mau ke sana dulu. Ke arah sana dulu kayaknya Mas. Kayaknya dari saya awal kesini dulu tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu udah beda bentuknya, jadi agak lupa Mas. Mohon Oke. dimaklumi ya. Mungkin itu aja. Next di pos camp. Mantap. Yuk. Mantap. Sekarang di pos Udung. Ternyata benar kurang lebih 50 meteran. 50 meter Mas yo. Oke. Sampai sekarang masih fit atau Masih kecelup. fit ya? Masih celup atau pakai aqua? Nah, inilah sumbernya. Jalannya ini. Ini guys. Ke situ. Heeh. Nah, inilah. Setelah sampai di pos Udung, akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke pos 4. Mengingat di pos 4 view-nya lebih bagus daripada di pos Udung. Dan tempatnya pun lebih bagus untuk kami membangun 2 tenda kecil. Dan seberes itu, kami segera memasak mie dan kopi untuk mengganjal perut kami sedari malam. Dan sampai saat itu juga, tidak ada satupun pendaki yang lewat, walaupun hanya sekedar tektokan ataupun camp seperti kami. Nikmati. Nikmat Mas. Mas coba sudah kopro. Yuk, masak lagi guys buat mie. Mengingat ini jamnya udah menunjukkan pukul 1.44, ini di pos 4. Langsung loro ya. Gak apa-apa wis. Oh, sitok. Apa mie gelas aja? Aku enak mie gelas. Guys, selamat pagi. Ini aku sama si Fajar tuh barusan sholat subuh semi duha sih. Soalnya jam 6 lebih. Kemarin baru tidur sekitar jam 3-an. Terus kedengeran ada orang yang naik. Ya habis itu tidurnya ya tidur ayam kayak gitu sih. Ini kita ngepost di pos 4 Puncak Jontani Cigun yang kemarin malam tadi pagi lebih tepatnya dijelasin. Nah tuh view-nya kayak gitu guys. Nah view-nya kayak gini. Nah ini tenda kami berantakan banget. Ini tenda buat barang, itu tenda buat orangnya. Tenda buat orangnya sebelah situ. Mas masak gak Mas hari ini Mas? Masak air biar matang. Masak air. Cakep. Oke guys. Nah ini nanti kita mau sedikit masak dulu. Terus kemudian next ke puncak. Mengingat nanti kalau terlalu siang atau terlalu lama di puncak nanti takutnya kepanasan. Takutnya nanti sunburn. Jadi nanti kulitnya melepuh guys. Nah kalau udah melepuh nanti eksotis. Oke, eksotis sih, paling eksotis. Nah jadi untuk rutenya nanti kita habis dari pos 4. Di pos 4 ini nanti kita ke sana naik. Terus kita nanti ketemu pos Udung yang kemarin udah pernah kemarin sebenarnya udah nyampe di pos Udung, tapi berhubung
apa ya, view-nya kok sekiranya kok nggak dapet, terus balik ke sini lagi ke Pos Udung base camp, Pos Udung, di situ tempat campgroundnya, terus naik. Ayo guys, makan guys. Makan guys, makan dengan view, makan dengan view. Bay, malah kepres banget. Saking excited emang kepres oh. Goro-goro anu. Kakek anu ya. Mas, gimana untuk penilaian masakan kali ini pagi? Mantap. Mantap. Mantapnya mantap. Asin. Mantap. Oke, yuk kita sarapan dulu. Kita sarapan dulu dengan apa ini? Sponsor by Sauri Saus Tiram with kangkung. The kangkung and the cap kangkung, the cah kangkung. Yuk kita makan dulu dengan ini. Teng tong. Jadi niat apa Mas? Niat anu sami tuh lagi jam piro delok nih lho ya. Lagi sibuk. Iki lho jam Kami dalam mimpi. tengah songo Mas, ke jam piro budal ada jam 6 lho ya. Malah sami teh mimpi ya. Mimpi ini kesel ya gitu. Ya keplak. Oke. Air terjun ini sana guys. Sepertinya itu kok air terjun ini. Air terjun keabadian guys. Di sana itu ada juga itu guys. Punggungan naga Dragon Ball guys. Yuk guys, sekarang jam 8.53. Yuk. Padahal tadi bangunnya jam 6 guys, tapi kok baru kelar ini sih, baru kelar rebahan, makan minum. Tadi ada yang boker Mas ya? Apa ya? Nggak tahu, kayak pendaki lain guys sih. Lampunya mak seng gitu. Tadi baunya mak selenting kayak gitu. Nah, ini mulai summit dari pos 4 menuju ke pos Sudung. Terus kemudian ke pos ini, puncak. Nah, perlu diperhatikan kalau kita mau mendaki gunung itu harus safety guys. Jangan sampai kita itu mendaki gunung ala kadarnya, itu nggak boleh. Contohnya nih gini, kalau kita mau mendaki gunung bener-bener kita prefer banget kayak harus pakai topi panas, pakai kayak gini, sepatu kayak gini, nggak boleh pakai sandal, tuh nggak boleh ya toh Mas ya, nggak boleh Mas ya, nggak boleh. Alasannya kenapa Mas kok nggak boleh pakai sandal? Oh, seperti itu. Oh ya, kalau Jaga aset kita. gimana Mas? Jaga aset kita. Ya. Itu adalah contoh pendaki yang tidak boleh ditiru guys, mengingat aset kita itu sangat berharga daripada sebuah pengalaman ya. Jadi tolong diperhatikan betul, jangan sampai keulang lagi. Oke guys, Mas air cakep. Oke guys, next pos di puncak Jontani guys, mantap. Itu pos campnya kita, pos Kesdes. Nah, puncaknya sebelah sana guys. Tahun kemarin aku udah pernah kesini, tapi agak banyak orangnya sih, 4-5 orang. Jalurnya kayaknya masih sama aja kayak di tahun sebelumnya, cuma suasananya aja yang berbeda. Kalau dulu pas pewanas, kalau ini kayak ya lumayan mantap lah. Nah, view-nya bagus banget. Mantap. Kata di beberapa channel, kata pemilik beberapa akun channel YouTube mengatakan bahwa
pendakian Jontani itu memiliki view pemandangan pegunungan yang mirip-mirip lah sama Merbabu. Nggak tahu benar atau enggak, ya coba kalian bisa menilai ini sama atau enggak. Mungkin ada salah satu dari kalian yang pernah mendaki Gunung Merbabu, bisa tuh komen di atas ini. Iya. Kalau menurut Mas Fajar ini pendakian ini view-nya kayak apa, Mas? Kayak gunung, Mas. Kayak gunung dan ada awan-awannya, Mas. Oh gitu, Mas ya. Berarti Sangat perpaduannya sangat proporsional. proporsional antara Jadi gunung antara sama gunung, ada lereng, ada lembah, ada awan, ada langit. Itu proporsional sekali. itu Bagus. kayak definisi pegunungan berarti, Mas ya. Betul. Ada sungai juga, Mas, di bawah, Mas. Oh, di situ ya, di situ. Tapi ini konsepnya bukan itu ya, Mas. Konsepnya ini kayak ini sama nggak kayak Merbabu kayak? Oh, sama, Mas. Sama-sama gunung. Sama-sama gunung. Yo, jalannya semakin menanjak, guys. Tuh, di depan terlihat jalannya nggak ada yang landai sama sekali. Di kiri kanan udah pada jurang semua. Ya, kita harus berhati-hati dulu. Ya namanya orang namanya orang berpetualang harus berani mengambil resiko dan segala kemungkinan. Bener kawanku. Aduh, mantap. Yuk, gas. Berebet tuh. Jalur sebelum puncak di sini terbilang menanjak, akan tetapi masih ada sedikit alat bantu berupa webbing dari tali. Setidaknya bisa membantu saat menuju puncak. Dan yang terpenting lagi, kita harus mengusahakan agar tetap fokus dalam melangkah, agar tidak terjatuh. Nah itu guys, tadi kan kita udah di bawah itu. Nah jalannya sekarang udah ditutupin kabut tebel. Terus si Fajar tadi udah di situ, udah nyampe. Nah itu adalah pintu gerbang pos puncak. Jadi bentar lagi mungkin tinggal beberapa jengkal lagi untuk menuju pos puncak. Nah mau tahu view puncak kayak apa? Sesuai dengan prediksi awal, memang saat itu puncak diselimuti kabut tebal dan view pegunungannya pun dari puncak terlihat tertutup kabut putih. Tetapi entah kenapa saat di puncak kami tidak menghiraukan sama sekali kondisi puncak yang tertutupi kabut, melainkan kami lebih terfokus kepada 3 pemuda yang mengalami hal aneh ketika mereka di pos 2 tadi subuh. Mereka bercerita kepada kami kalau setelah pos 2 mereka salah jalur. Akhirnya mereka tersesat. Yang harusnya setelah dari pos 2 ke kanan, tapi mereka malah lurus. Kata mereka, mereka tidak melihat plakat arah jalur sama sekali. Padahal saat saya dan temanku di pos 2, kami melihatnya. Ada banyak plakat arahnya. Mereka pun tersesat kurang lebih selama 1,5 jam. Sampai mereka membuka jalur dari semak-semak, melewati tebing dan beberapa punggungan. Yang menjadi anehnya lagi, mereka melihat ada bangunan rumah yang terbilang cukup besar di kanan jalur. Padahal mereka yakin di tempat seperti ini mana mungkin kalau masih ada rumah sebesar itu. Dan akhirnya mereka pun menemui jalur yang sesuai di sekitaran jalur menuju dari pos 3. Yo, wadap, yuk. Sekarang kita turun dari pos puncak menuju
pos 4-nya kita. Hah? Kok pos 5? Ya kan ini pos 5. Oh iya, pos Sudung, lupa aku guys. Jadi nanti kita mau ke pos Sudung dulu, terus langsung ke pos 4. Mau prepare, bongkar-bongkar tenda, dan mungkin nanti masak sedikit. Mungkin ada yang keperluan lain lah. Selemet-selemet. Wah, aku maksudku. Nah, soalnya ini perut nggak bisa dijanjiin sih, nggak bisa dijak kompromi. Jadi ya kalau dia udah petandanya kok bulu kuduk udah merinding, wah itu petandanya udah mas, ada panggilan alam yang harus dipanggil. Melaporkan sekarang kita udah sampai lagi di pos 4 guys. Pos 4 apa ini namanya? Cidung guys. Cigun guys. Ini guys. Ini tenda kami guys. Dan View-nya tembok. view-nya wow. Tembok ini. Tembok besar Cina guys. Warnanya putih tapi. Ya, untung tadi udah foto ya. Nggak apa-apa lah. Mantep. Setelah ini kita mau prepare buat madang makan dulu. Siapa yang tahu bahasa Madang bisa komen di samping pojok kiri, oke? Mantap, terima kasih banyak. Seberes turun dari puncak, kami memutuskan untuk membongkar tenda dan persiapan untuk berkemas kembali ke base camp setelah istirahat tadi. Dan kami pun mulai bertanya-tanya mengenai kejadian 3 pemuda tadi. Apakah mereka kurang teliti, ataukah ada sesuatu yang membuat mereka tersesat? Kalau dipikir-pikir lagi, lama sekali mereka tersesat pada waktu itu. Yuk, WhatsApp. Sekarang jam 13 pas kita mau OTW turun dari pos 4 Puncak Joncani Cigun, pos Cigun. Jadi nanti kita langsung ke pos selanjutnya, ke pos selanjutnya seperti itu. Nanti cari air sebentar, kalau enggak nanti ya ibadah dulu sebentar di situ. Oke guys, kemungkinan nanti 2 jaman ya Mas yo. Insya Allah. Itu sesuai dengan apa ya, prediksi BMKG. Tapi kalau untuk pendaki manula kayak kita ini nanti ya nggak tahu, jadinya molor, bisa molor 1 jam bahkan 2 jam. Nah nanti seperti apa kelanjutannya, tonton terus. Sekedar pesan untuk kalian kawan-kawan, jika kalian saat melakukan pendakian gunung menemui jalur yang dirasa tidak sewajarnya, maka jangan panik. Berhentilah sejenak untuk berpikir, berusaha menganalisa jalur, dan jika diperlukan kembali ke jalur awal, maka lakukanlah. Asuransi apa? Ini masih sikil karo buku. Teli. Nih guys. Nah, jalurnya terpantau masih rungkut kayak gini sih, padat merayap. Maksudnya yang padatnya itu bukan orangnya. Ini jalurnya kayak tumbuh-tumbuhan, ilalang-ilalang itu banyak yang ngejuntai ke jalur. Jadi ya kalau kita ndak pakai ini, pakaian yang lumayan panjang, biasanya nanti gatel guys. Jadi ya kita harus pakai baju yang mumpuni biar nanti nggak ada yang kegores ilalang ataupun yang ngerasain gatel. Sekarang kita udah di lokasi ini, hutan pinus. Nah,
Ini posisinya antara pos 3 sama 2 ya. Oke, lanjut. Next pos, biar nanti kita mau sholat dulu di sini. View-nya bagus. Nah, tapi ya tetap lihat jalannya guys. Wah, ada insiden guys. Sendal larang ya. Masya Allah. Masih kuat. Aman mas, aman mas. Sendal mahal ya. Oke. Sendal mahal ini jangan diremehkan. Oh segitu loh. Oke, yuk next. Gas. Gas berebet yuk. Tapi enak ini ya. Enak lah kalau ngopen. Ya dong. Ya dong. Mantap. Yuk next pos. Pendakian kali ini adalah pendakian yang pertama setelah kami beberapa tahun tidak mendaki bersama karena ada lain hal. Dan ini terbilang pendakian dengan cuaca yang cukup bagus daripada dengan pendakian-pendakian saya sebelumnya yang selalu hujan, entah itu saat perjalanan mendaki ataupun saat turun menuju ke base camp. Kali. Di situ ada kali. Oh iya. Itu kalinya warna apa? Oke guys, nah ini udah mau nyampe lokasinya, mau deket di perumahan, kampung, maksudnya kampung. Seperti itu. Siap salah? Di sana udah kedengar suara salon apa kayak orang karaokean di petanda deket dengan pemukiman. Berarti tadi bukan perumahan mas, pemukiman. Baru nemu kalimatnya mas. Nah, jadi untuk kalian yang mau ke sini, nah wajib nih lihat dulu jalan makadamnya. Setelah itu nanti baru training dulu lah, training di dekat rumah kalian tuh ada makadam atau enggak. Bisa pakai boot atau sepatu gunung kalian. Itu aja, mungkin itu aja, cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari